Saya akan menyampaikan dua hal yang terkait dengan kejadian yang terjadi di Rakatau. Jika mau menambah harus lewat aturan-aturan yang sudah digariskan oleh undang-undang perdagangan. Nah, itu akan kita dalami juga dan sedang diproses oleh Dirkrimsus. Bahkan mungkin dalam waktu dekat ini kita akan melakukan tindakan yang keras dengan penahanan terhadap oknum salah satu warga negara asing yang melakukan penambangan di lokasi tersebut. Dan sekali lagi kami sampaikan kepada masyarakat kita, mohon kiranya jika itu lahannya memang berisi ada emas, tolong diurus izinnya. Tidak boleh melakukan penambangan karena itu daerah tetap harus sesuai dengan aturan. Jadi ada dua hal. Pertama, masalah penembakan kita akan terus proses oleh Propam, dan yang kedua adalah masalah ideologi oleh Dirkrimsus, dan yang ketiga yaitu tentang kasus yang ditangani oleh Krimum, yaitu terkait dengan motif penembakan yang terjadi malam ini. Jadi secara berantai dua kali sprint secara bersama-sama kita akan melakukan penyidikan terhadap tiga persoalan ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan media, dan sekali lagi Bapak Kapolda menyampaikan bersama jajaran seluruh polisi Sulawesi Utara turut langsung kawal pada keluarga korban. Dan mohon kiranya masyarakat kita bisa memberikan informasi kepada kami siapa-siapa aja yang menjadi dalang yang menggerakkan sekelompok masyarakat kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya tidak perlu dipidana. Karena kami pikir bahwa cukup jangan sampai ada korban berikutnya. Oleh sebab itu masyarakat kita juga tolong berikan informasi ke kami siapa yang melakukan gerakan-gerakan atau yang mengajak sebelum masyarakat kita itu melakukan tindakan ini. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan kepada rekan media. Jika ada pertanyaan, silakan kita bisa jawab dan menanyakan. Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan Pak Bapak tadi, mungkin kami ulang sedikit bahwa untuk kasus penembakan itu ditangani ada dua, Propam berkaitan dengan personilnya, dengan personil, kemudian yang ditangani oleh Krimum. Nah, yang kami Krimum ini sudah ada langkah kemarin dari Krimum Polda sudah melakukan olah TKP, kemudian korban sudah dilakukan otopsi, kemudian nanti ada langkah selanjutnya yang akan diberikan secara laboratorium. Jadi kita akan periksakan misalkan proyektilnya tidak akan di membuktikan peristiwa ini. Ya. Jadi untuk selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Yang pertama 3 orang. Akan dulu. Yang pertama, kemudian dari sebelah sini 1 menit itu, kemudian Pak Budi, silakan.
Ya, 3 pertama dulu. Terima kasih Pak. Kalau Pak Wakapolda menyebutkan tadi bahwa itu adalah tambang ilegal, kenapa ada anggota polisi BRIMOB yang berjaga di situ? Dan kalau memang di situ ada oknum yang melakukan penembakan, apakah itu akan disalahkan kepada oknumnya atau pimpinannya yang memerintahkan dia untuk melakukan tugas di situ? Terima kasih. Jadi tahunya polisi bahwa ada tambang ilegal itu setelah kejadian ini kita juga baru tahu. Ya, kita baru tahu, makanya kita bergerak cepat bahwa ada tambang ilegal. Karena kita jangan sampai ini menjadi liar. Saya sudah katakan tidak ada perintah untuk anggota kita untuk mengamankan tambang ilegal, tidak ada. Dan Kapolda berulang-ulang kali sampaikan tidak diperbolehkan. Makanya oknum kita ini, kalau lagi oknum kita ini, kita akan proses mereka. Kita akan dengan kode etik. Jadi jangan nanti dipikir bahwa kita tidak sama sekali. Itu sudah jelas kita Kapolda beberapa kali kita kirimkan telegram ke seluruh jajaran. Saya sudah sampaikan tadi bahwa beberapa laporan polisi ke Polres karena telah terjadi pencurian di daerah sini. Bukan sekali ini saja, jadi ini mungkin puncaknya saja, tapi sudah beberapa kali. Bahkan mulai tahun lalu sudah ada sekitar 7 kali telah terjadi kejadian ini. Bukan saya bilang tadi pernah anggota kita itu diikat di dalam lokasi itu. Jadi makanya kenapa kita harus juga mengimbau masyarakat kita, mohon kiranya jangan melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Tadi saya sudah himbau bahwa tolong masyarakat memberikan informasi ke kami siapa yang mengajak masyarakat kita ini sehingga datang ke situ malam-malam. Dan ini bukan sekali dua kali saya sudah sampaikan sama diri sudah tunjukkan. Ya, berani jelas ya Pak? Belum. Yang berikutnya dulu tadi. Dari mana ke nama siapa? Oke, izin Pak. Nama saya Nasution dari Program Sulu.id. Bang, apakah penempatan pasukan BRIMOB itu sepengetahuan Kapolda? Dan bentuk springnya seperti apa, Bang? Sebelum siapa yang maksudnya? Springnya apa sepengetahuan Polda? Atau bentuknya springnya seperti apa, Bang? Yang jelas sudah bertugasnya ada yang ditangkap oleh Danjol BRIMOB. Ada tugasnya. Jadi mereka ke situ bukan ilegal. Anggota kita datang ke situ dengan surat tugas dari Danjol. Ini dari Metro TV, Pak. Dari informasi yang kami dapatkan, ada juga korban lain selain korban meninggal yang kena tembak. Kalau boleh dibeberkan, Pak, bagaimana saat ini kondisinya seperti apa dan penanganan dari Polda Sulut seperti apa? Baik, korbannya itu ada satu meninggal dunia, satu luka kena tembak di kaki lutut belakang, dan yang satu lagi jatuh karena terjatuh karena begitu mendengar tembakan karena malam hari gelap, panik, lari sehingga jatuh. Kedua korban yang luka tadi itu sudah dirawat di rumah sakit dan satu orang, dua orang sudah keluar dari rumah. Ya, sudah keluar dari rumah. Sedangkan almarhum sudah diterima oleh keluarga dan sudah diotopsi. Nanti dari hasil otopsi itu nanti akan kita simpulkan dari senjata mana, ya, dari senjata mana yang membuat almarhum itu meninggal dunia. Kita akan periksa secara saintifik, kita libatkan teman-teman kita dari laboratorium forensik yang sedang dalam pekerjaan mereka. Jadi saya jelaskan lagi bahwa pengamanan anggota di sana itu yang jelas ada surat tugasnya. Tapi pihak Polda tidak tahu kalau yang dilakukan itu ilegal
sana kita cek ternyata tambang yang diamankan itu ilegal. Jadi menurut saya bahwa akan kita tindak kata kita. Kalau dari awal kita udah tahu kalau itu ilegal, nggak akan kita sendirikan anggota ke situ. Kapolda jelas melarang anggota untuk melakukan pengamanan terhadap penambang ilegal. Jadi kenapa saya katakan tadi bahwa anggota kita ada sipirnya? Nah, saat ditugaskan sana baru sekitar baru bulan tidak pernah diinformasikan ke kita bahwa itu adalah lokasi tambang ilegal. Itu kalau dikasih tahu kita dari awal sama anggota kita dari Brimob yang orang pasti kita lah. Tapi karena ketidaktahuan kita, karena tidak diberi informasi itu, kita hanya dengar dalam sekelilingnya, makanya begitu jadi kita. Makanya saya bilang sama Dirjen proses pelaku penambang ilegal. Berarti kaitan dengan pertanyaan Pak Mekip tadi, yang memberi instruksi sprint ini yang bisa juga diperiksa. Oh pasti dong. Nanti akan kita periksa. Bahkan atas saya juga akan kita minta keterangan. Tapi kita menunjuk aja praduga tak bersalah. Makanya saya katakan seperti kita mencari sekarang dari senjata mana yang membuat korban itu meninggal dunia. Itu akan kita lakukan penyidikannya itu melalui pemeriksaan sibilangan lewat laboratorium forensik. Ya, jadi kita juga